Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nur Aristanti, kelas C3 dari Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Mata kuliahnya fisiologi dengan dosen pengampunya Ibu Lulu Husnul Dwi Hesti, SST, MKes. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar bersama, mari kita melakukan doa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik, mari teman-teman kita mulai belajar bersamanya di slide berikutnya. Oke, baik teman-teman. Untuk slide yang berikutnya, di sini nanti ada tujuannya, tujuan pembelajaran dari sistem pencernaan atau sistem digesti, antara lain yang pertama, untuk mengetahui prinsip dasar sistem pencernaan, yang kedua, untuk mengetahui anatomi sistem pencernaan, yang ketiga, untuk mengetahui fisiologi sistem pencernaan, dan yang terakhir, untuk mengetahui tahapan dan proses sistem pencernaan. Oke, baik. Slide berikutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan atau kata lainnya adalah sistem digesti. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang memproses makanan, mengekstrak nutrisi dari makanan tersebut, dan mengeliminasi zat sisa. Sistem pencernaan terbagi menjadi dua subdivisi anatomi, yaitu traktus digesti dan organ aksesoris. Oke, kemudian traktus digesti dikenal pula dengan nama kanal alimentari. Jadi, sistem pencernaan bisa disebut juga traktus digesti. Nama lainnya adalah kanal alimentari. Traktus digesti meliputi rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Kemudian organ aksesoris meliputi gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, dan juga pankreas. Kemudian teman-teman bisa amati gambar di sebelah kanan, itu ada mulai gambar yang menunjukkan rongga mulut sampai dengan anus. Di dalam sistem digesti, kita harus mempelajari beberapa istilah yang ada, yang bersangkutan, yang berkaitan dengan sistem digesti. Antara lain ada ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian digesti, yaitu proses memecah makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh, baik secara mekanik maupun kimiawi. Yang ketiga, absorpsi, yaitu proses penyerapan molekul makanan menuju sel epitel traktus digesti, kemudian menuju darah dan limfa. Yang terakhir, defekasi, yaitu proses eliminasi bahan sisa yang tidak dicerna. Baik, kita masuk ke traktus digesti. Tadi kita sudah membahas dua subdivisi traktus digesti dan juga organ aksesoris. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu mulut. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mulut. Mulut atau sering disebut dengan rongga mulut adalah organ yang berperan sebagai jalan masuknya makanan, pengecap rasa, mengunyah, memecah makanan secara kimiawi, berbagai respon sensori terhadap makanan, berbicara, dan juga respirasi. Kemudian, ada beberapa bagian yang terlibat dalam fungsi sistem digesti di mulut. Di antaranya adalah bibir, lidah, palate atau langit-langit, gigi, saliva, dan yang terakhir adalah kelenjar saliva.
Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke materi faring dan esofagus. Faring tersusun atas otot skelet yang melingkar dan berperan mendorong makanan masuk saat menelan. Kemudian, kita bisa merasakan faring itu di bagian leher sini. Ya, kita bisa pegang bagian leher kita. Jadi pada saat kita menelan, kita bisa merasakan bagian leher kita terasa ada makanan yang masuk. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk esofagus adalah otot yang terbentang mulai dari mulut hingga lambung. Kemudian gerakan peristaltik yang terjadi pada esofagus mengakibatkan makanan masuk menuju lambung. Jadi gerakan peristaltik ini sangat membantu untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gambarnya ada di sebelah kanan ya teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya masuk di pembahasan lambung. Lambung adalah organ yang menyerupai huruf berbentuk J yang menghubungkan esofagus dan usus kecil. Jadi teman-teman kita bisa membayangkan dulu lambung itu kira-kiranya seperti huruf J ya teman-teman ya. Nanti setelah slide yang ini saya akan tampilkan bentuk dari gambar lambung. Oke, baik, secara anatomi, histologi, dan fungsinya, lambung terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fundus, yang kedua bodi, dan yang terakhir adalah antrum. Oke. Lapisan otot halus yang melapisi fundus atau bodi lebih tipis dibandingkan dengan antrum yang lebih tebal. Kemudian di bagian akhir lambung ada yang disebut sphincter pyloric yang berperan membatasi lambung dengan bagian teratas usus halus atau duodenum. Jadi yang dimaksud di sini adalah sphincter pyloric itu menjadi penjaga yang memperbolehkan atau tidaknya makanan masuk ke dalam usus halus atau duodenum. Oke, baik, selanjutnya kita belajar bareng mengamati tentang gambar lambung. Di sini sebelum masuk lambung, kita lihat dulu ada gambar kerongkongan, kemudian masuk sampai kardiak, sampai dengan fundus, sampai rugae serosa, mukosa, antrum, kemudian pylorus, dan terakhir adalah usus. Jadi di sini kita bisa amatin bagian fundus lebih tipis dibanding dengan bagian antrum karena bagian antrum di sini fungsinya adalah untuk meremas-remas makanan. Jadi kinerja ototnya lebih besar antrum dibandingkan dengan bagian fundus. Kemudian di bagian fundus ini menurut kajian ilmiah harus terisi udara, bukan makanan atau minuman. Karena kalau diisi makanan atau minuman, maka akan terjadi pengeluaran makanan atau minuman itu kembali. Kemudian berarti ini bisa disimpulkan menurut kajian Islam. Jadi makan dan minumlah sesuai dengan kapasitas tubuh kita atau lambung kita. Jadi kalau kita makannya berlebihan, bisa terjadi kemungkinan makanan kita akan keluar lagi. Begitu ya teman-teman. Kemudian usus halus. Usus halus adalah organ sistem pencernaan yang memiliki peran paling besar dalam mencerna dan mengabsorpsi makanan. Usus halus memiliki diameter sekitar 2,5 cm dan panjang sekitar 3 meter. Kemudian, terkecuali pada orang yang sudah meninggal, panjangnya bisa mencapai 6 meter. Dikarenakan apa? Karena tonus ototnya sudah menghilang. Jadi, yang memanjang dari lambung, tempatnya di pyloric sphincter, hingga atau sampai dengan caecum atau bagian awal dari usus besar. Baik, untuk selanjutnya, usus halus terbagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Gambarnya ada di sebelah kanan PowerPoint kita. Jadi di situ ada gambar duodenum, gambar jejunum, dan juga ileum.
Di situ ada keterangan bahwa duodenum atau usus 12 jari panjangnya sekitar 25 cm untuk muara getah pankreas, kemudian usus kosong atau jejunum panjangnya sekitar 7 meter. Kemudian yang ketiga, usus penyerapan atau ilium panjangnya sekitar 1 meter untuk penyerapan glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral oleh darah. Kemudian yang terakhir, asam lemak dan gliserol oleh getah bening. Kemudian duodenum adalah bagian terpendek yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Dan sebagai tempat masuknya saluran empedu yang utama tepatnya pada bagian hepatopankreatik ampula. Kemudian, jejunum memiliki panjang sekitar 1 meter, sedangkan ileum sebagai bagian terpanjang dengan panjang sekitar 2 meter dan terhubung dengan usus besar pada otot sphincter halus yang disebut ileocecal sphincter. Jadi di sini ada gambarnya. Teman-teman bisa mengamati gambarnya. Fungsi dari usus halus yang pertama, mencampur kimus atau bahan setengah cair dengan cairan digesti dan membawanya ke mukosa untuk diserap. Kemudian fungsi yang kedua, menyerap secara lengkap unsur karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang ketiga, menyerap sekitar 90% nutrisi dan air yang melalui sistem digesti. Proses pencernaan di usus halus terdiri dari dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik yaitu proses secara mekanik terdiri dari dua gerakan. Yang pertama, segmentasi dan peristaltik atau mortalitas. Kemudian yang kimiawi adalah proses akhir pencernaan, karbohidrat, protein, dan lemak terjadi di usus halus, di mana hasil kerjasama empedu, cairan pankreas, dan usus halus. Cairan usus halus berwarna kuning jernih dan diproduksi setiap hari sekitar 1-2 liter. Di gambar di samping ada keterangannya ya teman-teman ya, bisa dibaca bersama-sama. Oke, kemudian materi berikutnya kita masuk ke usus besar. Usus besar memiliki diameter 6,5 cm dan panjang 1,5 meter, memanjang dari ileum hingga anus. Kemudian, pintu masuk ileum ke usus besar adalah lipatan membran mukosa yang disebut sphincter ileoceccal, yang membawa material dari usus halus ke usus besar. Secara struktur, usus besar terbagi menjadi 4 rego besar, yaitu sesum, kolon, rektum, dan kanal anal. Masih di usus besar, sesum adalah sebuah kantung kecil dengan panjang 6 cm yang membatasi usus besar dan juga usus halus. Kemudian kolon adalah sebuah saluran panjang yang terdiri dari 4 bagian. Ada ascending, transverse, descending, dan sigmoid. Untuk selanjutnya, rektum. Rektum adalah bagian akhir dari saluran pencernaan dengan panjang sekitar 20 cm. Kemudian, kanal anal adalah bagian akhir dari rektum dengan panjang sekitar 2-3 cm. Lapisan membran mukosa yang membujur di kanal anal disebut kolum anal. Dan bagian yang agak ke dalam disebut sinus anal. Kemudian fungsi dari usus besar sebagai berikut. Yang pertama, gerak peristaltik di usus besar membawa sisa makanan dari usus halus. Yang kedua, merubah protein menjadi asam amino. Oleh bakteri di usus besar, menyerap sejumlah air, ion-ion, dan produksi vitamin seperti vitamin B dan K.
Kemudian 3, membentuk feses. Yang keempat, defekasi atau pengosongan rektum. Kemudian, proses pencernaan di usus besar juga terjadi secara mekanik dan kimiawi. Mekanik yaitu pergerakan pada usus besar diantaranya haustral Carney, gerak peristaltik, dan mas peristaltik. Kemudian proses kimiawi yaitu proses pencernaan secara kimiawi di usus besar diperankan oleh bakteri E. coli atau disebut juga Escherichia coli. Jadi bakteri Escherichia coli atau E. coli gambarnya ada di sebelah samping kanan ya teman-teman ya. Jadi bakteri ini kalau terlalu banyak bakterinya di dalam tubuh kita, maka tidak bagus juga karena bisa mengalami diare. Jadi dalam tubuh kita diharapkan bakteri Escherichia coli ini atau E. coli diharapkan seimbang. Jadi tubuh kita tidak mengalami diare. Kemudian bakteri ini membantu proses eliminasi kimus dengan memfermentasikan sisa karbohidrat dan melepaskan hidrogen, karbon dioksida, dan gas metana. Gas metana itu apa sih teman-teman? Gas metana atau pletes atau flotulen kalau di bahasa kitanya yaitu buang angin gitu. Kemudian defekasi diawali oleh pergerakan mas peristaltik yang mendorong material feses dari kolon sigmoid menuju rektum sehingga menimbulkan distensi dinding rektum. Jadi distensi itu artinya peregangan ya teman-teman. Di sebelah kanan kita bisa amati bareng-bareng gambarnya. Kemudian selanjutnya terjadi kontraksi otot longitudinal rektum yang membuat rektum memendek dan meningkatkan tekanan. Jadi di sini terjadi kontraksi itu memanjang atau memendek untuk menekan feses itu keluar, dan tergantung juga kerja sama otak kita mau mengeluarkannya atau tidak. Oke, baik. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang traksus digesti, kemudian kita masuk ke materi berikutnya yaitu organ aksesoris. Oke, baik. Bagian dari organ aksesoris yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut ada lidah. Jadi kita membahas lidah dulu. Lidah adalah organ sensori yang tersusun atas otot-otot skelet yang dibungkus oleh membran mukosa. Di sebelah kanan kita, di sebelah kanan PowerPoint, di sini ada gambar lidah. Di situ juga ada bagian-bagiannya ya, teman-teman bisa membacanya. Kemudian lidah bersama otot yang terhubung membentuk dasar dari rongga mulut. Kemudian yang berikutnya adalah kelenjar saliva, terdiri atas intrinsik dan ekstrinsik. Bagian intrinsik terdiri dari kelenjar berukuran kecil dan banyak tersebar di tengah-tengah jaringan mulut yang lain. Kemudian bagian ekstrinsik terdiri dari 3 pasang kelenjar yang besar yang terletak di luar mukosa mulut. Kemudian yang selanjutnya pankreas. Pankreas adalah sebuah kelenjar di bagian retroperitoneal dengan panjang 12-15 cm dan ketebalan 2,5 cm dan berada di bagian posterior lambung. Kita bisa lihat gambarnya di sebelah kanan ya teman-teman ya. Di situ ada bagian kepala pankreas yang warna kuning, kemudian badan pankreas warna kuning bagian atas, kemudian ekor pankreas di bagian pojok sebelah kanan atas. Oke, kemudian pankreas terdiri dari bagian kepala, badan, dan ekor serta terhubung dengan duodenum melalui ductus pancreaticus dan ductus accessorius. Pankreas tersusun atas acini, isinya 99%, dan parseatic iselet sebesar 1%.
AS ini disebut sebagai bagian eksokrin pankreas yang berperan dalam mensekresikan cairan pankreas. Kemudian islet disebut sebagai bagian endokrin pankreas yang berperan dalam sekresi hormon. Di sebelah kanan kita bisa lihat gambar dari pankreasnya ya teman-teman. Baik, kemudian kita ke materi selanjutnya yaitu hati dan kantong empedu. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat sekitar 1,4 kg pada orang dewasa. Hati terdiri dari lobus utama, yaitu bagian kiri dan kanan yang dipisahkan oleh falciform ligamen. Kita bisa lihat ya teman-teman di bagian kanan PowerPoint itu ada gambar hati, itu dipisahkan di bagian kanan dan bagian kiri yang ada tulisannya left lobe dan juga right lobe, dan kemudian ada garis itu yang memisahkan, itu namanya ligamentum teres dan juga falciform ligamen. Sel-sel hati memproduksi cairan empedu yang dibawa oleh sistem ductus menuju kantong empedu. Kemudian, kantong empedu adalah kantong yang terbentuk seperti buah pir serta terdiri dari fundus, leher, dan badan. Jadi kita bisa melihat gambarnya di sebelah kanan PowerPoint. Itu ada gambar seperti mirip buah pir yang warnanya hijau. Nah, itu yang namanya kantong empedu. Pigmen utama empedu adalah bilirubin yang disekresikan ke dalam empedu dan dipecah di usus halus. Salah satu hasil pemecahannya adalah stercolibin yang memberikan pewarnaan warna coklat pada feses. Kemudian di sini kita bisa baca bersama-sama skala tinja Bristol. Tipe yang pertama keras seperti mirip kacang-kacangan, jadi ini sulit untuk dikeluarkan. Tipe yang kedua seperti sosis tetapi masih menggumpal. Kemudian tipe yang ketiga berbentuk seperti sosis tapi permukaannya retak. Dan yang keempat mirip sosis atau ular, empuk dan halus. Kemudian tipe yang kelima seperti gumpalan namun mudah dikeluarkan. Tipe yang keenam permukaannya halus, mudah cair, sangat mudah dikeluarkan. Kemudian tipe yang ketujuh sama sekali tidak berbentuk atau 100% cair. Ini teman-teman mohon maaf, bukannya ini karena kita belajar ya. Jadi mohon maaf kita membahas sampai dengan sejauh ini. Kemudian tipe mana sih yang paling bagus di badan kita? Jadi tipe yang paling bagus menurut skala tinja Bristol yaitu tipe nomor 4. Mirip sosis atau ular, empuk dan halus. Jadi kita mudah juga untuk mengeluarkan fesesnya. Begitu ya teman-teman. Oke, baik, slide yang terakhir yaitu hati dan kantong empedu. Selain mensekresikan empedu, hati juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Yang kedua, metabolisme lemak. Yang ketiga, metabolisme protein. Yang keempat, penyimpanan vitamin, diantaranya vitamin A, vitamin B12, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan juga mineral. Yang kelima, ekresi bilirubin dan aktivasi vitamin D. Sekian presentasi dari saya tentang sistem pencernaan atau sistem digesti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.